Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Kami bersyukur, berterima kasih kalau hari ini kami boleh memuji, menyenangkan, boleh menari, boleh bernyanyi untuk kemuliaan nama-Mu. Kesempatan yang luar biasa bagi kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebab siapakah kami sebenarnya Tuhan? Kami orang-orang yang tidak layak. Tetapi hari ini Engkau layakkan kami boleh memuji, menyenangkan nama Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Sebab kami tahu meskipun apapun yang kami lakukan, memang Tuhan sudah tinggi. Tidak mempengaruhi apa-apa. Tuhan, hari ini kami mau berbicara tentang nama-Mu yang agung, yang besar itu, yang luar biasa itu. Kami menyadari terbatas hati dan pikiran kami, pengetahuan, wawasan tentang Engkau Tuhan. Tetapi kami mohon hikmat dan marifat, mohon Roh Kudus turun menaungi hati kami, membuka pikiran kami. Maka yang sulit pengertian Engkau mudahkan. Yang keras hati Engkau lembutkan. Dan biarlah Tuhan memelihara semua pemberitaan firman Tuhan ini. Bukan kata-kata manusia, tetapi Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Bila ada hal-hal yang lain yang tidak berasal dari Tuhan, maka kami serahkan sepenuhnya. Roh Kudus berkarya, bekerja, menjadikan yang bukan dari Tuhan menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ada pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Tahimonang Silitonga. Sehari-hari saya bukan pendeta. Dari tampangnya juga tidak cocok jadi pendeta ya Bapak Ibu. Dari cara berpakaiannya, dari cara bicaranya juga cocoknya penjahat. Tetapi karena perintah, saya ada di tempat ini dan diperintahkan hari ini untuk menyampaikan bagaimana firman Tuhan. Saya sebenarnya ini takut ini. Gemetaran saya tadi malam untuk datang ke sini dan melihat jemaat yang sangat besar ini. Aduh, saya pikir-pikir saya mampu apa tidak itu ya. Tapi saya pikir ya kita sudah berdoa tadi, Tuhan akan berkarya untuk kita semua ya. Daniel Tahimonang Silitongan nama saya. Saya dibesarkan di Tapanuli Selatan, di desa Eka Hombu. Ada orang Eka Hombu di sini, Sayur Matinggi. Saya SD SMP di sana, di Tapanuli Selatan, di Kecamatan Sayur Matinggi. Kemudian saya SMA di Pematang Siantar, SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Habis itu tembak langsung tanpa melalui Medan, langsung ke Jakarta, ikut Akademi Kepolisian, Akabri waktu itu. Saya sehari-harinya polisi, meskipun saya ditahbiskan sebagai pendeta tahun 2004, tetapi saya tidak menggembalakan jemaat sebab karena tugas. Jadi sekarang saya mohon izin Pak Bambang bikin denominasi baru, GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Jadi jalan terus dari satu daerah ke daerah yang lain. Gitu ya, saya ada istri saya di sini, Katie Devi Sirait, anak saya 4, 2 laki-laki 2 perempuan, mereka di Jakarta. Saya kira perkenalan begitu, Bapak Ibu kalau ketemu di mana-mana, ketemu saya tolong saya ditegur, karena mungkin sebanyak ini orang saya tidak bisa kenal satu persatu. Saya kadang-kadang sama Pak Bambang juga saya lupa itu. Lupa bertegur sapa itu. Saudara siapa ya? Karena nggak ada hubungan saudara gitu kan. Jadi saudara siapa ya? Begitu. Ya, di sini juga hadir Pak Kapolda ya. Terima kasih Pak Kapolda sudah hadir. Tepuk tangan dulu buat Pak Kapolda dan seluruh jajarannya, ada Pak Kapolres Tabes
Medan juga ada para pejabat utama Polda Sumut. Saya nggak tahu apa mereka beneran mau ikut ibadah, apa takut sama saya atau bagaimana gitu ya. Ya, tapi dari mukanya sih takut sama Tuhan, bukan takut sama saya gitu kan. Ya, kita doakan terus polisi. Siapa yang pernah berdoa tentang polisi? Suatu saat saya waktu jadi Kapolres Malang, jadi pagi-pagi begitu ya, pagi-pagi saya baru serah terima hari Jumat, itu hari Sabtu libur kan. Jadi saya hari Sabtu itu kan banyak gereja yang berdoa di Malang itu. Malang itu gerejanya banyak-banyak, besar-besar. Jadi saya di perempatan itu saya pakai celana pendek begitu, saya ada gereja besar. Keluar para pendoa keluar dari gereja besar itu kira-kira jam 6 lewat berapa itu. Mereka berdoa pagi ya. Kan polisi lalu lintas sudah ada yang jaga di perempatan itu. Maka saya dengar, ya Tuhan, ada polisi. Jadi doanya yang aneh itu. Ya Tuhan, tolonglah Tuhan, butakan mata polisi ini biar mereka tidak lihat saya. Waduh, saya langsung. Coba kalau pendoa itu didengar sama Tuhan, berapa polisi yang buta setiap hari Sabtu. Setiap doa dibutakan mata polisi agar tidak melihat dan menilang. Tapi saya pikir-pikir waktu itu, ya benar. Kita harus doakan polisi agar polisi tambah baik ya. Siapa yang pernah ditilang sama polisi? Siapa yang pernah bayar polisi karena ditilang? Ditilang. Yang salah polisinya apa yang bayar nih? Ya, jadi begini, Bapak Ibu, polisi juga manusia ya. Jadi bedanya polisi sama kambing apa? Kalau kambing dikasih duit tidak mau terima, dia milih daun. Milih rumput ya. Tapi kalau polisi dikasih rumput sama duit, kira-kira ambil mana? Ambil duit ya. Jadi polisi juga manusia. Suka duit juga dia. Gitu ya. Jadi maafkanlah polisi, ampunilah polisi yang bikin sakit hati ya. Jadi pas ini Pak Kapolda di sini, didoakan Pak Kapolda, doakan semua di masa-masa sulit sekarang ini. Kan ada banjir ya, banjir di Aceh, banjir di Sumatera Utara, hampir beberapa kabupaten. Tadi saya dengar laporannya itu bahwa yang meninggal 300 lebih, yang belum ketemu sampai masih 4, hampir 50 masih lebih ya. Nah, saya juga berterima kasih kepada seluruh jemaat GBI yang ada di bawah pemerintahan Pak. Di bawah pemerintahan Pak Bambang ini, di bawah naungannya Pak Bambang ini katanya menyumbang banyak hal untuk saudara-saudara kita yang menderita sekarang. Nah, oleh karena itu tepuk tangan dulu yang meriah buat semua yang menyumbang. Doakan mereka semakin kaya, semakin hebat, semakin kuat, semakin banyak duitnya, semakin sering menyumbang, begitu kan? Biar saudara-saudara kita yang sakit, yang menderita sekarang, yang ya tadi laporan Pak Kapolda baru pulang dari dia bilang begini, saya dari kampung nih, jadi saya masih baru bau-bau kampung nih sekarang, nah begitu. Nah, di kampung-kampung seperti di Tapanuli Tengah, di Humbahas, di tempat-tempat yang lain ya. Di kampung saya di Tapsel juga orang masih menderita. Tapi Bapak-bapak dan Ibu, saya berterima kasih atas sumbangan dari semua jemaat untuk saudara-saudara kita yang menderita. Dan jangan hanya disumbang, didoakan juga mereka buat saudara-saudara kita yang menderita biar mereka tabah kuat dan mereka tangguh menghadapi banjir ini ya, banjir tahunan. Dan saya dengar-dengar cerita juga dari Kapolres Tabes tadi, ini di sini nggak pernah banjir bang. Abang tahu nggak? Saya nggak tahu. Saya bilang soalnya saya BTL, nggak tahu saya Medan. Saya bilang gitu. Jadi banjir di Medan, yang tidak pernah banjir di Medan, yang tidak seharusnya banjir di Medan diserang dari sungai Deli, sungai segala macam, sungai-sungai meluap.
Tapi Medan juga cepat surut karena kerjasama semua umat, ya, kerjasama semua warga kota Medan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada. Oleh karena itu saya berterima kasih. Saya orang Batak yang tidak pernah tugas di sini, tapi saya melihat bahwa orang Batak juga care sama orang Batak, dan kita juga dari Jakarta kemarin itu Gubernur Jawa Barat juga sudah datang di sini karena kami sekarang di Jawa Barat. Saya di Lembang sekarang sebagai Kasespim Lemdiklat Polri, gitu ya. Cukup saya kira perkenalan Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita tema bulanan yang dikasihkan kepada saya waktu saya diperintahkan atau diundang datang ke sini adalah Divine connection brings great joy to the world. Adalah hubungan dengan ilahi, hubungan yang ilahi membawa sukacita besar, damai sejahtera besar, membawa kesukaan besar bagi dunia. Nah, apakah dunia itu identik dengan kita? Apakah juga sukacita besar itu membawa damai sejahtera bagi kita masing-masing? Nanti dijawab masing-masing, kan begitu ya. Nah, divine connection, bicara tentang divine connection, saya pernah berpikir begini. Kita sudah pernah tahu belum bahwa Allah itu besar. Allah itu maha kuasa. Ada pertanyaan orang ateis begini, Allah itu maha kuasa ya, bisa menciptakan batu? Bisa. Batu yang besar? Bisa. Batu yang sangat besar? Bisa. Bisa enggak Allah menciptakan batu yang sangat-sangat besar? Bisa. Bisa nggak Allah menciptakan batu yang sangat besar, saking besarnya sampai Allah nggak bisa angkat? Coba siapa yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, ada sepeda. Bisa nggak Allah menciptakan batu yang sangat-sangat besar, katanya gitu. Saking besarnya sampai Tuhan nggak bisa angkat. Ada yang bilang bisa? Ada, bisa. Saking besarnya nggak bisa angkat. Ada yang bilang nggak bisa? Nggak bisa. Pertanyaan kedua, kambing bandot saya hamil kira-kira anaknya 2 atau 3? Kambing bandot saya hamil anaknya 2 atau 3? Kok nggak bisa jawab? Nggak ada anaknya. Kenapa nggak ada anaknya? Iya, kambing bandot saya hamil, anaknya 2 dan ada yang bisa jawab itu, 2 Pak. Di kampung kami anak kambing itu selalu 2, pasang-pasangan dia. Tapi sebenarnya yang salah itu adalah pertanyaannya. Ya, maka saya selaku dosen, saya sekarang kan dosen itu. Kalau kamu memberikan pertanyaan yang benar, itu sudah 50% jawabannya itu. Jangan sampai kita bertanya juga salah, maka jawabannya pasti salah. Maka apakah Allah bisa menciptakan batu yang sangat besar sampai besarnya Allah nggak bisa angkat gitu? Ya, itu model sekarang itu namanya logical fallacy, ya. Itu cara berpikir yang salah. Sudah kita bilang bisa, tapi kita ingkari lagi, tapi nggak bisa. Nah, kambing bandot, di mana ada kambing bandot hamil? Kambing bandot itu Bapak Ibu tahu nggak kambing bandot apa? Kambing jantan, itu kata-kata lain dari bandot itu jantan. Jadi kalau kambing jantan hamil, anaknya nggak ada karena nggak mungkin hamil gitu ya. Jangan sampai ada pelawak Temon dan siapa itu? Dan siapa temannya Temon itu? Abdel, mimpi dapat uang 10 miliar. Maka Abdel bilang, saya akan bagikan ke RT 2 miliar. Saya akan bagikan 2 miliar. Abdel bilang, buat saya apa? Nanti saya mimpi lagi buat kamu. Tapi sempat berantem itu. Mimpinya gitu ya. Nah, saya sedang berpikir betapa besarnya Allah itu. Siapa yang pernah tahu Allah itu besar? Betapa besarnya, selapangan bola kah atau segereja ini kah besarnya?
Seberapa besar? Nah, jadi begini, Allah itu ada istilah di Alkitab kita juga kan ada revelation atau pengungkapan. Jadi Allah itu mengungkapkan secukupnya kepada manusia betapa besarnya Allah itu dengan bahasa manusia. Pengen tahu bahasanya apa? Coba bisa buka Yesaya 40 ayat 12. Yesaya 40 ayat 12. 1, 2. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Coba masing-masing kita buka begitu tangannya, ada lekuk tangannya enggak? Ada lekuk tangannya? Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Ternyata air laut itu hanya selekuk tangan Tuhan ya. Itu bahasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesaya untuk menyampaikan kepada umat ini loh, kamu jelaskan saya sebegitu besarnya saya, begitu ya. Dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal. Bapak Ibu, langit jadi bumi dengan tata suryanya mulai dari matahari sampai planet yang terakhir apa? Pluto. Itu planetnya gitu. Itu baru tata surya kita. Ternyata tata surya ini bagian dari kumpulan planet, yaitu apa? Yang lebih besar lagi kumpulannya. Bahkan kalau kita nonton di YouTube ya tentang bumi ini seberapa besar, kira-kira 21 diameternya itu kira-kira 21.000 berapa gitu, saya nggak hafal. Tapi 21.000 berapa kilometernya kalau apanya tuh diagonalnya itu apa namanya itu jari-jari apa diameter ya, diameternya itu kira-kira 21.000. Bapak Ibu tahu matahari, jadi kalau matahari kira-kira gini, matahari dikosongkan, diisi bumi isinya kira-kira 500 lebih, 5.000 bumi masuk ke matahari gitu. Bapak Ibu sudah tahu besarnya itu kira-kira berapa itu? Nah ternyata ada lagi yang lebih besar dari situ. Kalau kita masuk ke planet Antares. Planet Antares, jadi planet Antares dikosongkan, matahari dimasukkan kira-kira 5 juta. 5 juta matahari. Jadi kalau bumi berapa? Nah itu teleskop yang ditemukan manusia tercanggih bisa menggambar atau bisa mendapatkan gambar kira-kira 2 miliar tahun cahaya. Kalau kecepatan cahaya 308 km per 308.000 km per detik. 1 detik itu udah 300 berapa? Jadi kalau ini ke bulan ternyata itu kalau pakai kecepatan cahaya itu hanya 1,9 detik. Jadi kalau kita khotbah di sini berapa lama, sudah berapa kali bulan pakai cahaya. Jadi yang ditemukan jauhnya itu antara kumpulan planet-planet itu yang jauhnya 2 miliar tahun cahaya. Kira-kira 2 miliar tahun cahaya itu berapa lama ya? Siapa yang usianya 2 miliar sini? 2 miliar tahun. 2 miliar tahun. Itulah jengkal Tuhan. Dan itu semua ciptaan Tuhan. Itu ciptaan Tuhan. Menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Dacing Bapak Ibu tahu? Dacing itu timbangan itu loh, yang bendolnya di sini 1 kilo, bendolnya di sini 1 kilo. Itu dacing. Kalau neraca, kalau ibu-ibu mau masak apa itu kan ada neraca itu pakai per dia begitu. Ya. Coba ayat 15. 15. Sesungguhnya ini kita baca pelan-pelan. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air di dalam timba. Coba Bapak Ibu, ibu-ibu yang masak atau bapak-bapak yang mandi pakai timba, kasih 1 tetes air di dalam timba, timbanya kira-kira basah atau tidak? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah setitik air di dalam timba.
dan dianggap seperti sebutir debu di pada neraca. Coba neraca itu dikasih sebutir debu, kira-kira neracanya goyang atau tidak? Jadi kita ini sesungguhnya bangsa-bangsa, seluruh bangsa berarti hanya setitik air di dalam timba. Apalagi bangsa Indonesia, kira-kira berarti berapa? Kalau bangsa-bangsa setitik air di dalam timba, terus bangsa Indonesia berapa? Titik-titiknya air gitu. Kalau bangsa Batak, titik-titiknya air itu bangsa Batak. Kalau saya, kalau kamu, kalau kita semua, berapa? Titik-titiknya air itu. Oleh karena itu satu saat ketika saya membaca Alkitab, siapa yang bertemu muka dengan Tuhan mati? Oh, kenapa mati ya? Satu saat saya berdiri di pinggir jalan, terus angin bertiup gitu, debu berhamburan. Lewat truk, kira-kira kemana debunya? Kita bisa bayangkan itu. Itu benar juga ya. Jadi kalau kita bertemu dengan yang maha kuasa, yang besar itu, kita kemana? Gak mungkin ketemu. Oleh karena itu ketika Musa bertemu dengan Tuhan lihat Musa buka kasutmu, sebab yang tanah kau injak itu kudus. Terus dilihat ada semak belukar terbakar tapi tidak terbakar. Bisa nggak itu? Terbakar, ada api tapi tidak terbakar. Nah itu mau menunjukkan begini nih. Nih lihat ya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus. Jadi kalau pulau-pulau tidak lebih dari abu halus, Pulau Sumatera abu apa? Abu gosok. Jadi berbicara tentang divine connection, bagaimana kita mau berhubungan dengan satu kekuasaan yang sangat besar. Kalaupun Yesus mau menjadi manusia, saya tadi berdiskusi sama Pak Bambang. Pak Bambang saya datang sini karena ada perintah ya. Perintah saya bilang, perintah dari Pak Bambang. Karena Pak Bambang kadang-kadang jadi komandan saya. Di mana saya bertugas datang terus beliau ini. Ngelihat, saya di Papua datang. Di NTT datang. Kami sering berdiskusi tentang, beliau care sama saya begitu. Oleh karena itu kalau begitu diminta di sini, wah siap perintah, dilaksanakan. Saya bilang, ini begini. Kira-kira begini, Tuhan yang begitu besar dan punya semuanya, siapa komandannya? Siapa yang merintahkan Tuhan bisa menjadi manusia? Siapa yang merintahkan Tuhan harus menebus dosa kita? Siapa yang merintahkan Tuhan harus datang untuk kepada Bapak Ibu? Gak ada. Dan saya beritahu nih, kita mati semua, debu halus ini mati semua. Tuhan tidak terpengaruh apa-apa. Oleh karena itu jangan ada yang sombong. Gereja ini jadi karena saya. Gereja ini hebat karena saya. Tidak ada. Ini kita debu dari debu ya. Debu dari debu. Terus dikasih oleh Tuhan kesempatan bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan yang sangat besar. Apakah itu bukan suatu kebesaran, bukan satu great joy yang luar biasa? Ya saya waktu itu pernah di NTT ada gunung meletus, saya ditelepon sama presiden. Betapa senangnya saya itu. Bayangkan tuh. Kapolda, siap Pak Presiden. Bagaimana kondisinya? Aku bayangkan. Semua saya lihat indah semua. Karena habis ditelepon presiden. Meskipun sulit setengah mati. Seperti sekarang yang dialami oleh Pak Kapolda ini. Meskipun sulit setengah mati kalau presiden telepon. Kira-kira gimana? Pak Kapolda ini presiden. Silakan ya tangani dengan baik. Ini kira-kira rasanya gimana? Rasanya waduh saya ditelepon presiden. Sepertinya mau saya salami semua orang yang lewat itu. Wih, saya baru ditelepon presiden. Itu perasaan saya begitu. Bagaimana kalau kamu ditelepon yang maha kuasa yang paling besar itu?
Kira-kira perasaanmu apa? Yang Maha Kuasa yang punya semuanya. Yang punya semuanya. Yang kita adalah debu. Terus ditelepon yang sangat besar itu. Rasanya kayak apa itu? Rasanya kayak apa? Satu saat saya naik pangkat itu. Dijamu di istana. Waduh, saya senang sekali. Foto-foto. Ya enggak? Jangan sampai satu sudut pun lewat. Karena ini istana. Bagaimana kalau istana yang punya semuanya, punya. Telepon, anakku. Kau kukasihi. Aku senang sama kamu meskipun kamu 378, 372. Bapak Ibu tahu nggak bedanya 378 sama 372? Saya beritahu nih, karena saya orang hukum. Jadi bedanya 372, 378. Sanci Pak sama? Apa itu Pak? 372, kau ini, begini, penipuan dan penggelapan ya, tipu gelap. Karena saya sebagai polisi, ini pasal dan ayat yang paling banyak terjadi 372, 378. Enggak ambil pusing itu, mau namanya Yohanes kek, mau namanya Yohanes Petrus, mau namanya 3 kek apa, Paulus, Yohanes, Petrus digabung jadi satu. Saya pernah ketahanan satu saat, saya waktu Kapolda. Siapa namamu? Yohanes Pak. Namamu? Petrus Pak. Namamu? Daud Pak. Ada Daniel enggak? Saya bilang. Jadi bedanya 378 sama 372. Jadi gini, penipuan, kamu dengan pakai kata-kata, dengan gaya, dengan mimik, dengan segala macam, agar punya orang itu pindah ke kantongmu. Agar yang punya orang itu masuk ke tempatmu. Apa? Baik itu berupa nilai maupun berupa uang atau berupa barang. Dia pokoknya bagaimana kamu punya cara tipu-tipu. Jadi yang punya dia pindah ke tempatmu. Itu penipuan. 378. 372 penggelapan. Bagaimana yang kamu sudah punya itu yang pernah kamu pegang agar tidak kembali sama yang punya. Dengan cara apapun gitu kamu pertahankan dia. Dengan cara ya tipu-tipu juga. Satu saat Eda Barutobing. Ini kan mau Natal ini, pinjam balanga kau dulu lah. Ada yang punya balanga besar di sini, yang suka dipinjam orang. Karena mau bikin alame kan, alame itu ini Pak Bambang, apa? Dodol. Dan itu kue Natal. Tanpa alame, Natal gagal. Kue ini pinjam balanga sama Eda Barutobing, sama Eda Baruselitonga. Eda Baruselitonga pinjam balanganya. Karena ini orang rantau dari Jakarta datang, dari Lembang datang, dari semua datang, anak-anak datang. Kita harus bikin kue khas Batak alame itu. Lama bikinnya ya, berapa jam itu. Nah, selesai bikin besoknya balanga ini, kuali ini dikembalikan 2. Satu besar, satu kecil. Maka Baruselitonga, Eda, kok jadi 2 balanganya? Oh ternyata balanganya Eda ini hamil dan beranak di rumah. Jadi saya kembalikan ini, anaknya ini sekalian. Oh, begitu ya kata Eda Baruselitonga ini. Nah bulan Januari akhir selesai tahun baru kan mau pulang ini. Semua perantau pulang ya. Dan harus bikin oleh-oleh juga. Dodol sama lomang. Lemang. Dodol tetap. Maka pinjam lagi balangannya. Eda Baruselitonga kata Eda Barutobing ini. Pinjam lagi lah balangannya. Oh ya dengan senang hati dipinjamkan. Sudah 1 minggu balanga nggak dikembalikan. 2 minggu nggak dikembalikan. Tanya Baruselitonga. Eda Barutobing.
Balang aku mana? Kok belum dikembalikan? Oh ini mohon maaf Eda Buru Sulitonga. Rupanya kena serangan jantung balangannya. Jadi sudah mati balangannya di rumah. Jadi kira-kira itu 372 apa 378 itu? Coba pikir-pikir, biasanya orang Batak pintar mikir, itu antara 372, antara 378. Dengan gayanya segala macam, Eda Bertobing hamil ini dan segala macam beranak. Ini rangkaiannya itu. Ini karena Pak Kapolda ini dulu penyidik ahli di Tipidexus, dia tahu nih bagaimana, dia mana 372. Nah meskipun kita ini semua pelakunya. Atau bekas pelakunya. Tuhan tetap mau sayang, mau datang dari kebesarannya, ketinggiannya yang segala macam, mau datang sebagai manusia membawa great joy untuk kita. Untuk apa sih sebenarnya? Ya untuk kita, wajah pas-pasan ini seperti ini datang. Ya. Nyanyi juga kita pals. Iya enggak? Berdoa juga enggak jelas. Baca firman Tuhan juga. Saya enggak berani mengatakan. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, saya ngomong sudah berapa lama Pak? Ini kok udah plus 12.50, ini udah selesai belum khotbah ini? Belum ya? Pengen diperpanjang. Tapi saya harus pulang ke Jakarta. Ya, jadi begini, Bapak-bapak dan Ibu, apa sih tujuannya Tuhan datang kepada kita? Satu tujuannya begini, karena kita ini berdosa. Langsung lihat kiri kanannya, perdosa perdosa nak gudang. Perdosa besar kali dosamu ya. 378 kau, 372, 362 kau. Ya Kak, pasal 362 begini nih. 362, mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, itu namanya panako, pencuri ya. Jadi ada ini dari gereja, pulang dari gereja ini nanti begini, ketemu handphone iPhone yang paling baru handphone berapa? Handphone 17, tiba-tiba pendoa bilang, Tuhan terima kasih, handphone ini memang jawaban doa saya. Sudah saya doakan 2 minggu, baru ketemu handphone ini. Aduh Tuhan, Engkau baik sekali. Ini saya pastikan kalau kau ambil handphone ini, 362 kau. Karena tidak ada handphone lahir di situ. Orang sedang cari-cari mana handphone saya ya. Jadi kalau ambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, aku nggak bilang loh ya. Tapi kita ini semua berdosa. Saya dengan cepat saya bacakan ayatnya ya. Mazmur 119 ayat 176. Kalau cepat buka ya. Aku sesat seperti domba yang hilang. Bukan itu. Sorry. Terlalu cepat saya. Roma 5 ayat 18 sampai 19 ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jadi satu pelanggaran yang dimaksud. Satu pelanggaran kita semua beroleh. Pelanggaran siapa kira-kira itu? Adam yang dahulu. Jadi saya mau pengen tanya nih, ada nggak di yang hadir di tempat ini dan di Sumatera Utara ini yang bukan keturunan Adam? Coba dulu tunjuk tangan. Oh saya bukan keturunan Adam, jadi keturunan Nisemaho. Keturunan siapa? Jadi kita ini semua keturunan Adam. Mengaku semua ya. Adam berdosa. Berarti keturunan Adam semua berdosa. Sebab dosa itu seperti sifat. Seperti sifat itu. Sifat, kalau asam sifatnya apa? Kenapa dia disebut asam? Karena kau tidak pupuk pun dia tetap asam, ya enggak? Kau tidak pupuk, enggak kasih pupuk dia tetap asam. Cabe. Kau enggak kasih pupuk tanam cabe tetap pedas, ya enggak?
Jadi kalau ada cabai yang nggak pedas, maka orang Batak bilang, cabai on. Cabai rawit misalnya nggak pedas, mau dibuang kemana? Laku nggak? Dia bilang cabai rawit karena pedas, sifatnya pedas. Saya mau pengen tanya nih, macan anaknya macan nggak? Ada kira-kira macan itu turunan ke-10 jadi kucing? Macan tetap anaknya macan. Sampai kapanpun, can, macan. Sampai anaknya, cucunya, cecet, cici. Tetap macan. Jadi cucunya macan, diam-diam begini, kira-kira buas nggak dia? Tapi lagi tidur. Belum ketahuan buasnya kan begitu. Tapi sifat buasnya tetap ada. Diturunkan dari neneknya. Nenekmu Adam, dia berdosa. Kamu berdosa enggak? Nah dosa itu bagi kita jadi sifat. Sifat ya. Roma 3 ayat 23. Apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Jadi ada enggak yang tidak? Kalau bilang semua orang berbuat dosa, karena semua orang telah berbuat dosa, ada enggak yang enggak? Dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kehilangan kemuliaan Allah, mana bisa lagi divine connection? Di mana lagi divine connectionnya kalau kehilangan kemuliaan Allah? Ya. Pengkhotbah 7 ayat 20 dari Perjanjian Lama ya. Sesungguhnya di bumi, Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi apa? Tidak ada orang yang saleh. Kalau dibilang tidak ada, berarti ada enggak itu? Tidak ada orang yang saleh. Ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 akhirnya dosa ini menjadi penghalang. Jadi divine connectionnya jadi tidak ada lagi. Jadi penghalang ya. Sesungguhnya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu. Antara kamu dengan divine. Adalah segala kejahatan. 372, 378, 362, 363. 363 rampok. Pencurian pemberatan. 365 rampok. Gini mukanya muka rampok juga saya nih ya. Kalau enggak jadi akabri saya dulu mungkin kerampok juga saya. Karena bakatnya sudah ada. Bakatnya tadi itu. Bakat kita berdosa. Dan itulah yang menjadikan pemisah yang membuat di connectionnya tidak ada. Putus connectionnya. Gini, agama di dunia yang lain berbeda-beda tentang dosa ya. Hanya di kekristenan ada yang bisa menghapus dosa. Yaitu apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Itu namanya inkarnasi. In dan karnos. In ke dalam, karnos tubuh. Manusia. Inkarnasi. Menjadi manusia bukan berarti Allahnya hilang. Tapi Allah mau menjadi manusia. Kealahannya tetap ada, kemanusiaannya tetap ada. Dan tinggal di antara kita. Itulah yang mau menebus dosa. Jadi begini, ada pertentangan antara kasih dan keadilan Tuhan. Kasih Tuhan pengen kita menyelamatkan kita semua. Tapi keadilan Tuhan, siapa yang berdosa harus upah dosa adalah maut. Tidak disebut di situ upah dosa-dosa. Jadi satu dosa saja
maut. Siapa yang tidak ada dosanya di sini? Ada yang bilang, wah saya akan tebus dosa saya dengan perbuatan baik saya. Dengan saya rajin ke gereja. Dengan saya rajin. Itu sama dengan yang tadi yang pernah ditilang, mana ditilang. Jadi begini, pernah ditilang, kan ditilang misalnya hari Senin. Sidangnya kapan? Kamis ya. Nah ditilang hari Senin, Kamis sidangnya, maka mulai dari hari Senin sampai Kamis dia berbuat baik. Jalan dibersihin sama dia, disapu. Setiap orang yang lewat disalami sama dia. Kasih duit. Terus membersihkan jalan, mengecat, gereja dicat, rumah-rumah dicat. Semua perbuatan baik. Sampai dengan hari Kamis, hakim datang. Yang sidang sini, yang melanggar lalu lintas, kita akan putuskan bersalah. Sebentar dulu Pak Hakim. Loh, saya kan ditilang hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, saya sudah berbuat baik. Saya sudah cat semua gereja. Saya sudah sapu semua jalan. Setiap orang yang saya salami semua. Saya sudah berbuat baik. Jangan saya dihukum. Kira-kira hakimnya tetap menjatuhkan hukuman apa enggak? Tetap? Enggak. Kalau hakimnya agak lain. Ya. Tapi kalau hakimnya normal, dia tetap jatuhkan. Karena tidak ada hubungannya perbuatan baikmu dengan tadi kamu yang melanggar aturan itu. Dan itulah kenyataannya, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu. Kita ini semua, di mana konsepnya ada manusia yang bisa nebus dosa. Tak ada. Tidak bisa. Kita ini sehebat, seganteng apa kau, sehebat apa, sebesar apa perutmu, nggak bisa kau. Ada yang tersinggung perutnya besar. Jadi gini, kalau ada yang tersinggung nanti atas khotbah saya ini, silakan lapor polisi, saya tunggu ya. Kebetulan ada Pak Kapolda di sini. Ya kita tidak bisa nebus dosa, harus ada penebus dosa. Cari manusia yang tidak berdosa, dan dia harus tidak berdosa kan? Kalau berdosa dia tetap kena. Dia harus menebus dosa kita yang tidak berdosa. Oke, cari mulai dari Nangguru Aceh Darussalam sampai Papua sana. Ternyata sampai semana-mana. Ada nggak manusia tidak berdosa? Nggak ada. Nggak ada kan? Yang tidak berdosa siapa? Yang tidak berdosa hanya Allah. Tuhan yang Maha Kuasa. Cari, tapi bukan manusia. Dia Allah. Jadi dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia. Dia mengambil rupa sebagai manusia yang inkarnasi tadi itu. Meskipun dia divine yang tidak terbatas, mau menjadi manusia untuk dosa-dosa kita. Itu tujuannya. Dan bukan karena surat perintah. Dan bukan karena kehebatan kita. Dan bukan karena kita hebat. Coba, Roma 5 ayat 6. Coba. Ini sedikit agak banyak buka ayat ini. Yang hafal-hafal aja saya. Karena waktu kita masih lemah. 1. Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka. Berarti Bapak Ibu lihat saya. Kita sama-sama orang durhaka kita. Kita sama-sama orang lemah. Kita sama-sama pendosa. Ayat 8. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa loh. Kita masih berdosa saja, dia sudah datang. Divine itu mau terbatas untuk kita. Dia mau datang untuk kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih jahat, ketika kita masih 372, 378 dan segala macam itu. Dia datang untuk kita. Dia mau datang untuk kita. Apakah itu bukan satu great joy? Apa kau pernah bikin
kalau kami di polisi ini pemindahan jabatan pakai telegram. Apa kau pernah kirim telegram kepada Tuhan? Tuhan tolonglah datang. Saya ini sudah agak baik ini. Baik apa? Baik siang, baik pagi, baik malam. Tetap 372 juga. Bapak Ibu tepuk tangan gak ini? Saya pengen tanya, tepuk tangan buat siapa? Tepuk tangan buat siapa? Buat Tuhan Yesus ya, yang mau datang. Oleh karena itu kalau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kenapa lemas? Coba kalau Tuhan suruh bayar yang napas yang kau hirup itu dari pagi sampai belum gosok gigi kau sudah hirup napas. Pagi Tuhan bilang, bayar kau napas yang kukasih sama kau dari pagi. Berapa kau harus bayar itu? Matahari dia tetap terbit dari timur dan barat. Kau tidak pernah bayar. Coba kalau PLN diputus dari rumahmu kau langsung. Kau nggak bayar PLN aja, diputus kan? Tuhan kasih dia gratis setiap hari. Bahkan ada di Papua, guru bilang, ibu, kepada guru nih, ibu kenapa saya hitam? Kau tanya, kau banyak-banyak kau tanya. Ya kalau begitu saya sederhanakan pertanyaan saya, Bu. Kenapa matahari cuma satu? Ibu gurunya pusing juga. Kau nih, satu saja matahari kau sudah hitam, apalagi dua. Karena saya pernah tugas di Papua. Pak Kapolda juga pernah tugas di Papua ya. Kalau orang Papua, kenapa beta hitam ini? Maka gurunya pusing juga jawab deh, kau jangan suka tanya kau. Hitam kau sudah bersyukur kau. Coba kalau matahari agak dekat sedikit, gosong kau. Jadi Bapak Ibu, yang divine, yang ilahi, yang tidak terbatas, yang besar sekali, mau menjadi tidak terbatas. Itu satu kebesaran yang luar biasa. Dan tidak ada untungnya bagi Tuhan untuk kita nyelamatin kita. Ya, Tuhan juga nggak rugi kita mati semua. Nggak ada ruginya karena kita debu dari. Nah. Tuhan mau datang, mau menyelamatkan kita satu persatu. Ya. Mau datang, itu satu hal yang luar biasa. Jadi bedanya agama kita ke Kristen dan agama yang lain ya. Kalau agama yang lain, kamu yang cari Tuhan. Ini yang mungkin ada yang berasal dari agama yang lain. Agama yang lain, dia cari Tuhan. Memangnya yang hilang Tuhan atau kita? Kalau kau handphonemu hilang, kau cari kan? Handphone yang hilang. Sekarang kau yang hilang atau kita atau Tuhan yang hilang? Nah, kekristenan itu hebatnya. Tuhan yang datang mencari manusia. Mau tahu ayatnya? Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan. Menimpakan kepadanya kejahatan kita. Nah ini terus. Mazmur 119 tadi yang saya Mazmur 119 ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Maka carilah hambamu ini. Jadi Tuhan yang datang mencari kita. Itu konsep kekristenan. Oleh karena itu kalau kamu sudah jadi Kristen, kamu jangan pindah-pindah lagi. Itu kamu pindah yang palsu itu namanya. Coba bayangkan di mana ada konsepnya Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang tidak terbatas, yang divine tadi mencari kita. Dan
kita bukannya hebat pula, berdosa pula. Ini pula, ini karena orang Batak nih, ada pulanya. Pula, kita pula semua. Udah jelek pula. Berdosa pula. Hidup pula. Nah, itu maksud saya, Bapak-bapak dan Ibu, saya diberikan tema divine connection. Jadi bagaimana kita memikirkan yang besar itu mau begini nih ya. Satu saat saya ini Kapolda ya. Ini seperti Pak Kapolda ini. Pak Kapolda bisa pakai pakaian apa saja. Ulang tahun Brimob, dia pakai Brimob. Padahal kita bukan Brimob. Ya enggak? Yang loreng-loreng itu. Ulang tahun Polair, kita juga pakai biru. Yang biru-biru itu. Karena kita Kapolda. Menjadi pertanyaan saya. Yang bukan Kapolda bisa enggak? Itu kekuasaan Tuhan itu. Jadi bisa dia lakukan apa saja. Tapi karena kita ini masih bagaimana ini? Kita lakukan ini karena ada hukum, karena ada aturan kita lakukan. Tetapi untuk Tuhan tidak ada keharusan Tuhan untuk menebus kita loh. Di mana ada pasalnya? Ayatnya, KUHP-nya mana? KUHP-nya mana? Gak ada. Gak ada keharusan Tuhan untuk menebus kita. Hanya karena kemurahan Tuhan, karena kebesaran Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, karena kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ayatnya mana itu? Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini saya terakhir nih, saya mau pengen tanya kepada Bapak Ibu. Yang punya anak 5 siapa? Yang punya anak 10? Kurang banyak 5. Kalau saya bersaudara 7. Maka ibu saya dulu bilang, holapi itu dok. Holapi, apa maksudnya? Hanya 7-nya, padahal sudah 7 anaknya. Jadi maksudnya mama maunya berapa? Ya minimal 12 lah, biar ada kesebelasan satu wasit. Siapa yang punya anak 12? Ada. Kalaupun ada yang punya anak 12, saya minta satu anaknya. Buat apa? Saya masukin polisi. Pasti senang. Ya Kak? Gratis ini. Mau jadi polisi dia. Tapi kalau saya minta anaknya satu. Buat apa? Saya salibkan. Siapa yang mau? Saya siksa dia. Saya caci maki dia. Saya ludahin dia. Saya pukulin dia. Maka emaknya bilang, Aiseho, gitu kan. Tapi Tuhan, Allah yang divine, yang besar itu, rela memberikan anaknya yang tunggal untuk kita dan untuk disalib pula. Tepuk tangan begitu minta selamat ini. Maka kalau di Madura itu, berapa ini ke Tunjungan Plaza? 100 Pak. Kok malamat? Cuma kelihatan begitu. Maka dia bilang, bulan Pak, nggak kelihatan, nggak bisa 100 katanya. Tepuk tangannya cuma segitu. Saya nggak perintahin loh ya. Tapi itulah penghargaan kita kepada Tuhan yang mau. Kamu punya anak aja, diminta satu nggak mau. Dia cuma punya anak satu-satunya. Dia mau kasih buat kita untuk kita bisa selamat. Saya tidak perpanjang lagi ya Bapak Ibu. Karena khotbah pendeta itu panjang salah, pendek salah. Panjang nanti bilang, warga sili tongai. HP diomongin di harga cabai, harga tomat, diomongin. Panjang kali khotbahnya ya. Marungut-ungut dia kan gitu ya. Itu kalau panjang. Kalau pendek juga salah. Pendeta ini kan gitu Pak. Kalau pendek khotbahnya, gimana pendeta ini? Kita baru 2 kali ganti status sudah habis khotbah.
pendeta gemuk juga salah. Maka yang gemuk bilang, bereng mak. Lihatlah pendeta itu, gemuk kali. Sama dia lang ini, perpuluhan pasti dimakan semua dia. Itu kalau gemuk. Kalau kurus, ya mang. Pasti begitu orang Batak ya. Kalau kurus juga salah. Kurus, janganlah kau ke gereja itu. Kenapa? Pendetanya saja kurus. Kapan kita diberkati? Dia saja tidak diberkati. Jadi, sekianlah ya. G. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau. Kita akan siap untuk perjamuan karena Pak Bambang mengizinkan saya untuk memimpin perjamuan ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Mari kita saya undang bangkit berdiri. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya mau pengen tanya, sebelah sana sudah dapat roti dan anggur? Yang di tengah sudah dapat? Yang di depan saya sudah dapat semua? Semua sudah dapat, ada yang belum dapat? Aku mengasihi Engkau. Yang di sebelah kiri sudah dapat semua? Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Sebentar, ini saya baru teringat ini. Divine connection yang mau jadi manusia. Hari ini kau makan pula dagingnya. Ya enggak? Darahnya kau minum pula dan rela pula dia. Semua sudah dapat ya? Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Bayangkan Putra Tunggal Allah. Dia bilang, makanlah dagingku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan daging Kristus, tubuh Kristus, yang olehnya kita boleh bersatu dengan Kristus. Maka ambil waktu sejenak berdoa, layakkan hidupmu, pikiranmu, hatimu, dan tubuhmu untuk tubuh Kristus ini masuk ke dalam tubuhmu. Makanlah, mari kita makan sama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Saya ulangi. Demikian juga ia mengambil cawan, mari kita angkat cawan tinggi-tinggi tangan kanan kita. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah
anggur yang ada di tangan kita menjadi tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah. Mari masing-masing kita memikirkan Allah yang divine itu, Allah yang luar biasa besar itu mau datang ke dunia membatasi dirinya. Dan hari ini kita makan tubuhnya dan minum darahnya agar kita bisa bersatu, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kami masih berdosa, meskipun kami masih jelek, masih durhaka, masih lemah, Tuhan mau datang untuk kami. Tuhan mau menyerahkan hidupnya, tubuhnya buat kami. Untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa yang punya kasih yang luar biasa. Terima kasih Yesus yang punya kerelaan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Roh Kudus yang memberikan kekuatan penguatan bagi kami. Segala puji hormat hanya kemuliaan, hanya itu yang bisa kami lakukan. Hanya pujian penyembahan yang kami punya. Kami datang dengan rasa syukur yang luar biasa.